Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, santri-santri Pondok Pesantren Darul Aman di rumah masing-masing, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita patut bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Walaupun kita dalam suasana yang berusaha membatasi diri dari interaksi dengan sesama saudara-saudara kita, tetapi alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan semua juga dengan aktivitasnya masing-masing, ibadah dan belajar, insyaallah. Kita diambang pintu bulan Ramadan, bulan suci yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, yang Rasulullah SAW juga telah memberikan kabar gembira dalam sabda beliau, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Akan datang kepadamu Ramadan, bulan mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kamu berpuasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tughallu maradatus syayatin. Dibuka di bulan itu pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Kemudian kata beliau, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka betul-betul dia orang yang terhalang. Anak sekalian yang saya cintai dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, munasabah ya akan masuknya bulan Ramadan, maka mari kita sama-sama membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Walaupun tentunya ini setiap tahun kita laksanakan, kalau bukan semuanya, maka sebagian besarnya kita laksanakan setiap tahun. Kita pun mungkin tahu keutamaan-keutamaannya, tetapi tentu tidak ada salahnya supaya kita lebih semangat dan lebih meyakini, memahami apa yang kita amalkan. Maka mari kita sama-sama mudzakarah, membahas, murajaah, mengulang-ulang ilmu kita, pelajaran yang telah kita pelajari, supaya kita semakin meresapi amalan-amalan yang kita lakukan selama ini di setiap tahun di bulan Ramadan, atau kalaupun ada yang belum kita lakukan, mudah-mudahan kita juga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya, insyaallah. Tentu bulan Ramadan ini ya banyak amalan-amalan yang dianjurkan, walaupun sebagian dari amalan-amalan itu juga adalah dianjurkan di luar Ramadan. Tetapi dengan keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan mubarak yang diharapkan Allah melipat gandakan amalan-amalan di dalamnya, maka tentu ya amalan-amalan yang dilaksanakan sepanjang tahun lebih digalakkan lagi. Apalagi amalan-amalan yang memang hanya dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Beberapa amalan yang diperintahkan atau disunnahkan, digalakkan untuk dilaksanakan. Yang pertama tentunya bulan Ramadan adalah bulan puasa, ya, syahrus siyam. Maka puasa ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tetapkan waktunya untuk dilaksanakan di bulan Ramadan, yaitu puasa selama sebulan penuh. Maka beberapa hal yang berkaitan dengan puasa yang harus kita pahami, anak sekalian, kaum muslimin dirahmati Allah. Pertama, bahwa puasa ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
wajibkan kepada setiap orang Islam. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat setelahnya disebutkan, yaitu syahrul Ramadan dan seterusnya. Maka puasa ini adalah kewajiban dan sekaligus merupakan satu dari 5 rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Salah satu dari rukun Islam yaitu puasa Ramadan. Maka ya kita harus memahami bahwa puasa ini adalah kewajiban yang semua orang Islam mukmin yang berakal sudah balik ya, dan tidak ada halangan untuk melaksanakannya, maka tidak ada uzur untuk meninggalkannya. Bahkan dalam hadis atau disebutkan, siapa yang meninggalkan puasa atau dia tidak berpuasa sehari di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur, maka dia tidak bisa mengganti puasanya itu walaupun dia berpuasa sepanjang tahun. Ya, walaupun pembahasan tentang ini ya ulama ya ada pembicaraan mengenai hadis ini. Tetapi tentunya dari kedudukannya sebagai rukun Islam dan menjadi perkara yang harus dipahami, diketahui oleh kaum muslimin secara umum, dan istilahnya al-umur al-ma'lumu min ad-din bid-darurah. Maka siapa yang mengingkarinya sebagai kewajiban, maka dia hal itu bisa mengeluarkannya dari keislamannya. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, siapa yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan atau di siang hari Ramadan tanpa uzur, maka dia telah melakukan dosa besar. Nah, tentu ya kalau dosa besar ya kita paham bersama apa konsekuensinya. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan, kaum mukminin, orang-orang mukmin memahami ya, bahwa orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur itu lebih buruk dari orang yang berzina dan orang yang kecanduan khamar. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan mereka menyangka bahwa orang itu ya, telah zindik atau keluar dari Islam. Maka tentu kita mengingatkan semua kaum muslimin untuk betul-betul bisa melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja ada orang-orang tertentu atau kondisi-kondisi tertentu bagi seseorang sehingga dibolehkan untuk meninggalkan puasa, baik itu untuk diganti di hari-hari yang lain di luar Ramadan ataupun ya diganti dengan fidyah karena kondisinya yang mungkin tidak bisa menggantinya di luar Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak sekalian dan kaum muslimin dirahmati Allah, sebelum memasuki bulan Ramadan dan melaksanakan puasa, Nabi SAW mengingatkan, la taqaddamu Ramadana bi shaumi yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasumu shauman falyasum. Jangan kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari, kecuali orang yang melakukan puasa sunat tertentu atau terbiasa melakukan puasa tertentu, maka ya hendaklah dia melaksanakan kebiasaannya itu. Artinya jangan kita melakukan puasa mendahului Ramadan 1 hari atau 2 hari ya menjelang Ramadan, apakah dengan alasan untuk latihan atau dengan alasan jangan sampai
sudah masuknya Ramadan, ya, kita belum puasa, ya, apalagi dengan adanya perbedaan di kalangan umat Islam tentang penentuan awal Ramadan. Kadang-kadang ada yang berpuasa hari ini, sudah ada yang berpuasa, yang lain besok. Maka kalau kita misalnya mengikuti mazhab yang menentukan awal Ramadan itu dengan perhitungan ilmu falak atau hisab, ya, misalnya nanti kalau penentuannya ada yang menentukan tanggal 24 misalnya, maka ya pastikan bahwa akan berpuasa tanggal 24 dan tidak berpuasa sebelumnya dengan niat seperti tadi, ya, latihan ataukah ya jangan sampai masuk ini. Demikian juga yang mengikuti mazhab bahwa penentuan awal Ramadan itu dengan ru'yah, ya. Misalnya hari ini belum terlihat bulan, sehingga malam ini belum terlihat bulan, sehingga besok belum berpuasa. Tetapi mungkin karena ada orang lain yang sudah berpuasa dengan bersandarkan pada metode yang lain, lalu kemudian mengatakan, kita puasa juga deh, hari itu puasa. Kalau ternyata belum Ramadan kan tidak apa-apa sih, ya. Tapi kalau ternyata Ramadan nih, ya kan puasa tom lagi. Nah, ini Nabi SAW mengingatkan kita, ya, untuk tidak melakukan hal seperti itu. Pastikan kalau memang ikut pendapat ini, ya, maka pada tanggal itu baru berpuasa. Kecuali tadi kata Rasulullah, illa rajulan kana yasumu shawman falyasum, kecuali orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah tertentu, maka hendaklah dia melaksanakannya. Misalnya ada orang yang puasanya Senin Kamisnya istiqamah atau sering melaksanakan puasa Senin Kamis, ya, maka tidak apa-apa. Kalau misalnya Kamis dia puasa, Jumatnya sudah masuk Ramadan, sudah puasa Ramadan, tidak apa-apa. Ada juga orang yang mungkin puasa Nabi Daud, ya, selang-seling sehari puasa, sehari berbuka. Ini juga tidak apa-apa kalau misalnya bertepatan dengan harinya atau jadwalnya. Ataupun mungkin ada yang masih ada utangnya, yang harus utang puasanya di Ramadan yang lalu harus diganti, maka itu harus diganti, ya, sebelum masuk Ramadan. Tapi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan puasa ini, Rasulullah SAW menuntun kita, mensunnahkan kepada kita untuk makan sahur. Sabda beliau, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena pada sahur itu ada keberkahan. Tentu kalau dari segi kebiasaan kita, ya, tentu kalau kita makan di subuh hari berbeda ketika kita makannya dari malam hari setelah Isya atau sebelum Isya, kemudian tidur sampai kemudian besoknya lanjut puasa. Itu tentu ketahanan tubuh kita, ya, tidak seperti kalau kita mengkonsumsi makanan atau minuman sebelum subuh, kemudian setelah itu kita berpuasa sampai maghrib. Maka kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah atau nikmatilah sesuatu di waktu sahur, baik itu makanan ataupun minuman, ya, karena pada sahur itu ada keberkahan. Kemudian berkaitan dengan ini ada juga yang perlu kita perhatikan. Menjadi kebiasaan di masyarakat kita, di siaran radio atau televisi ada waktu atau ada isyarat penanda imsak atau mulai menahan atau mulai berpuasa. Ya, kalau di radio biasanya ada begini. Dengan ini kita memasuki imsak misalnya. Ya. Itu biasanya 10 menit sebelum waktu azan subuh. Harus kita pahami bahwa itu dilakukan oleh sebagian atau pihak tertentu, mungkin adalah bentuk kehati-hatian. Ada tuntunan yang sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza adzana Bilal fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum." Apabila Bilal azan, maka makan dan minumlah sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Artinya batas makan dan minum itu sampai masuk waktu subuh. Bilal itu azan pertama, azan untuk membangunkan orang yang ya mungkin mau sahur atau mungkin mau witir, ya, atau masih mau salat malam sebelum masuk waktu subuh. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan ketika masuk fajar shadiq atau masuknya waktu subuh.
Nah, sehingga dari hadis itu kita pahami bahwa batas waktu dibolehkan makan dan minum adalah ketika betul-betul sudah masuk waktu subuh. Maka tentu itu bisa kita lihat dengan jadwal sholat yang kita jadikan sandaran selama ini. Karena kadang-kadang juga waktu azan atau azan di masjid-masjid kadang-kadang juga berbeda. Muadzin memandangkan azan subuh ya, antara satu masjid yang lain. Kadang-kadang ada selisih 1-2 menit atau beberapa menit. Kemudian yang ketiga atau yang keempat kaitannya dengan puasa ini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan kita untuk berbuka atau mempercepat berbuka. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Ya, orang-orang akan senantiasa dalam kebaikan selagi mereka mempercepat buka puasa. Nah, tentu mempercepat buka puasa bukan melaksanakan sebelum waktunya. Ya, tapi ya buka puasa dilaksanakan di awal waktu, yaitu ditandai dengan masuknya waktu maghrib yang ditandai dengan terbenamnya matahari di ufuk barat. Jadi hal-hal ini adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan puasa Ramadan ataupun puasa pada umumnya, baik Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ini sekaligus membedakan kita dengan orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu ya, batas mulai menahan itu ketika mereka sudah tidur. Jadi kalau sudah tidur, maka kapan dia bangun tidak boleh lagi makan. Begitu juga buka puasanya itu agak larut malam baru mereka berbuka puasa, dan tentu ya ini berat, dan ya dengan disyariatkannya tuntunan puasa seperti yang kita jelaskan tadi itu juga menunjukkan ya kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam syariat Islam. Kemudian perkara yang kedua yang merupakan bagian dari amalan-amalan bulan Ramadan adalah qiyamul lail atau melaksanakan sholat di malam hari. Ya, kadang juga diistilahkan dengan tarawih atau tahajud, ya, witir. Tentu ibadah ini juga disunahkan di luar Ramadan, tapi tentu penekanannya di bulan Ramadan ya, lebih berat lagi karena pahalanya juga insya Allah diharapkan lebih besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan salat malam ya, di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Salat malam ini ya, beberapa hal yang juga mungkin perlu diperhatikan kaitannya dengan salat malam. Jadi salat malam bisa dilakukan dengan berjamaah di masjid seperti yang biasa dilakukan di negara kita ataupun negara-negara kaum muslimin yang dikenal dengan istilah tarawih. Ya. Maka kalau kita misalnya melaksanakan tarawih berjamaah di masjid dengan kaum muslimin, maka itu adalah kebaikan yang masuk dalam makna man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang salat malam bersama dengan imam, artinya berjamaah, sampai imamnya itu selesai, maka dicatat untuknya pahala seperti melaksanakan salat semalam suntuk atau salat sepanjang malam. Nah, tentu ini jangan disia-siakan ketika kita salat berjamaah dipimpin oleh imam, diimami oleh imam, maka kita upayakan kita bisa salat bersama dengan imam atau dengan jamaah sampai betul-betul selesai, sehingga kita mendapatkan keutamaan ini, yaitu seperti kata Nabi SAW, seperti salat sepanjang malam. Kemudian kalau misalnya ada di antara kita yang sudah salat tarawih dengan kaum muslimin di masjid atau di musalla
atau bahkan mungkin di rumah tertentu, maka ini tidak serta-merta menghalangi kita untuk tidak lagi sholat setelah itu. Karena pada dasarnya sholat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukum as-subha falyusalli rak'atan tutiru bihi ma qad shalla." Apabila sholat malam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dua rakaat. Apabila seseorang di antara kamu khawatir masuk waktu subuh, maka hendaklah dia sholat 1 rakaat untuk menjadikan sholatnya ganjil. Ya, karena Nabi SAW menganjurkan untuk kita menjadikan akhir sholat malam itu adalah sholat witir atau sholat ganjil. Tetapi sekali lagi, kalau misalnya kita sudah witir ya bersama dengan jamaah di masjid atau di mana kita berjamaah, kemudian kita pulang ke rumah dan tengah malam kita mau sholat lagi atau sebelum subuh, sebelum makan sahur atau mungkin sesudah makan sahur kalau ada waktu, boleh saja kita melaksanakan sholat 2 rakaat dengan catatan tidak lagi melaksanakan witir, karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada 2 kali witir dalam semalam. Jadi kalau sudah witir maka ya kita cukup sholat 2 rakaat, ya. Boleh juga 4 rakaat karena diriwayatkan juga ya Nabi sholat 4 rakaat. Anak sekali yang saya cintai, kaum muslimin rahimakumullah, ini kaitannya dengan sholat malam. Jadi jangan kita menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan ini. Kita jadikan sarana untuk latihan, melatih diri. Kalau misalnya selama ini kita belum terbiasa melaksanakan sholat malam, maka sholat malam di bulan Ramadan ini kita jadikan latihan untuk kemudian kita ya, biasakan setelah itu di luar Ramadan. Laksanakan sholat malam karena sholat malam itu da'bus salih, kebiasaan orang-orang saleh, ya, kata Rasulullah SAW. Kemudian amalan yang ketiga kaitannya dengan bulan Ramadan ini adalah qiraatul Quran atau mudarasatul Quran, membaca atau mempelajari Al-Quran. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau Ibnu Abbas mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhu Al-Quran. Ketika Jibril mendatanginya, yaitu di Ramadan, ya, Jibril mendatanginya dan mengajarkan kembali, mendaraskan kembali kepada beliau Al-Quran. Maqara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca Al-Quran, 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu, setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Ya, Nabi katakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Ya, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka semakin banyak yang kita baca, yang kita pelajari, maka tentu akan semakin besar pahala yang kita dapatkan. Jangan kemudian kita menjadi orang yang meninggalkan Al-Quran atau bosan membaca Al-Quran, atau baca sedikit kemudian kita sudah capek, sudah bosan. Jangan. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min Al-Quran." Seandainya hati-hati kita ini bersih, kata beliau, maka tentu ya hati kita tidak akan pernah merasa cukup, ya tidak pernah merasa kenyang, cukup ya membaca Al-Quran. Artinya tidak akan bosan kita untuk membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk kita membaca Al-Quran, ya kalau bisa, dan diupayakan bisa mengkhatamkan minimal 1 kali. Kalau belum pernah mengkhatamkan ya pada Ramadan yang lalu, yang sudah pernah ya 1 kali, usahakan ya 1-2 kali atau beberapa kali, ya kita tingkatkan. Kalau sebelumnya 1 kali, maka bulan Ramadan tahun ini kita upayakan 2 kali. Kalau sebelumnya 2 kali, kita upayakan 3 kali, ya, sebanyak mungkin insya Allah. Di samping ya bukan sekedar membaca, tapi berusaha
mempelajari makna-maknanya, ya, di samping memperbaiki bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang diajarkan oleh ulama-ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan berikutnya yang perlu untuk kita perhatikan dan kita bahas pada kesempatan ini adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Nabi SAW bersabda, "As-sadaqah tudfi'u al-khati'ah." Sedekah ini memadamkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Apalagi yang misalnya ada yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat malnya, ya, maka jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kalau tidak, maka sedekah-sedekah sunnah. Ya, sedekah-sedekah sunnah. Karena sedekah-sedekah sunnah ini, ya, seperti hadis tadi, itu memadamkan dosa-dosa. Ya, bahkan bisa menjadi obat bagi orang-orang yang sakit atau obat bagi keluarga-keluarga kita yang sakit. Tentu dengan doa-doa orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sedekah-sedekah itu, atau doa dari malaikat-malaikat. Ya, dalam hadis dikatakan bahwa malaikat mendoakan orang yang bersedekah, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak, bersedekah, ya, ganti yang lebih baik, yang lebih banyak, lebih besar. Maka ya, kita bisa bersedekah, ya, dalam bentuk harta atau uang, ya, yang bisa digunakan oleh orang-orang yang menerimanya. Ya, bisa juga mungkin dalam bentuk makanan, atau mungkin dalam bentuk pakaian, atau kebaikan-kebaikan lain. Ya, wa fi kulli ma'rufin sadaqah, kata Nabi SAW. Ya, setiap kebaikan-kebaikan itu adalah nilai sedekah. Sampai senyum pun merupakan sedekah. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, senyummu di wajah atau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tentu kita, ya, sedikit banyak Allah Ta'ala berikan, ya, harta, mungkin berikan kelebihan-kelebihan, maka ya, jangan kita menunggu sampai kita menjadi orang kaya baru kemudian kita bersedekah. Sedekah, ya, bisa juga dalam bentuk, ya, memberi makan orang yang berpuasa, memberikan kepuasa bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Nabi SAW bahkan secara khusus, ya, bersabda, "Man fattara sha'iman, ya, falahu mithlu ajri." Siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan, ya, pahala seperti pahala orang yang berpuasa, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'im syai'a. Ya, tetapi, ya, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi kita memberikan atau menyiapkan buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa, ya, 1 orang, 2 orang, artinya semakin banyak yang kita berikan makanan buka puasa, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan, ya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, kita upayakanlah, ya, memberikan sedekah sekecil apapun, ya, sesuai dengan kesanggupan kita, ya, dan tentu dengan keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya. Kemudian sekalian yang saya cintai, amalan berikutnya yang perlu, ya, lebih digalakkan lagi di bulan Ramadan adalah berzikir, ya, berdoa, beristighfar. Ya, berzikir ini tentu, ya, amalan-amalan ini tentunya, ya, bukan hanya di Ramadan, tapi di bulan Ramadan lebih digalakkan lagi. Allah Ta'ala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Setelah Allah menyebutkan sifat-sifat atau karakteristik orang-orang yang mukmin, ya, Allah di akhir menyebutkan wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, orang-orang yang berzikir, banyak berzikir kepada Allah, baik itu laki-laki ataupun perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka, ya, kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di pagi, di siang hari, di sore hari,
di malam hari, di waktu sahur terutama. Perbanyak itu. Kemudian kita juga perbanyak istighfar. Kita perbanyak istighfar. Bahkan ya, di bulan Ramadan ini kita kan makan sahur. Nah, di waktu sahur ini ya, salah satu sifat ya, orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Di waktu sahur mereka beristighfar. Maka ya, kita manfaatkan di waktu sahur kita, baik itu sebelum kita makan atau setelah kita makan, sambil menunggu waktu subuh, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man lazima al-istighfara", siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Ya, Allah berikan dari setiap kegundahannya, kesedihannya, ya, jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan dari setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari jalan-jalan yang ia tidak sangka. Kita mungkin pernah mendengar kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau tiba-tiba ya, ada keinginan untuk pergi ke Basrah. Beliau tidak tahu apa sebenarnya tujuannya, tetapi beliau ingin ke Basrah. Sampai di Basrah, beliau di sana ya, singgah di masjid ya, untuk beristirahat. Tetapi kemudian penjaga masjid menyuruhnya untuk meninggalkan masjid. Ya, mungkin karena mau dikunci masjidnya. Ya, lalu kemudian beliau bertemu dengan atau dilihat oleh seorang pembuat roti. Lalu ditanya oleh pembuat roti itu dan diajak ke rumahnya. Beliau kemudian dipersilakan untuk beristirahat, tetapi lalu beliau mendapati tukang roti itu senantiasa beristighfar, membaca astagfirullah dan berzikir. Lalu kemudian beliau bertanya, apa yang kamu sudah dapatkan dengan banyaknya kamu beristighfar? Dia mengatakan, semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa-doa saya, katanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu doa yang belum dikabulkan. Imam Ahmad kemudian bertanya, penasaran, doa apa yang belum terkabulkan itu? Kalau semua doa-doanya terkabulkan dengan istighfarnya, lalu doa apa yang belum terkabulkan? Lalu beliau bertanya, apa yang belum terkabulkan dari doa itu? Maka orang itu mengatakan, saya berdoa untuk dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi doa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan terharu Imam Ahmad mengatakan, bergembiralah bahwa doamu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau kemudian memperkenalkan diri bahwa ya, dialah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka alangkah gembiranya orang itu setelah mengetahui bahwa orang yang dijamunya itu ya, adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang senantiasa dia rindukan dan minta kepada Allah untuk dipertemukan dengannya. Maka mari kita memperbanyak istighfar. Di samping tentu kita punya banyak dosa-dosa, ya, maka dengan itu kita berharap Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menggantinya dengan kebaikan. Kemudian ya, doa, ya, zikir, istighfar, dan doa. Ya, ini tiga hal ini sangat erat kaitannya. Ya. Doa adalah silahul mu'min, senjata orang-orang beriman. Maka kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi orang yang berpuasa, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga golongan yang doa-doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, imam yang adil. Ya. Yang kedua adalah as-saimi hina yuftir. Itu orang yang berpuasa ketika ia berbuka puasa. Dalam riwayat lain, hatta yuftir, sampai ia berbuka puasa. Maka
kita ketika berpuasa, kita banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kebaikan untuk diri kita, ya, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, seluruh kaum muslimin. Ya, kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita sedang atau akan berbuka puasa. Hina yuftir, ketika berbuka puasa. Tadi katakan riwayat lain hatta yuftir, sampai ia berbuka puasa. Jadi ya secara umum ya ketika kita dalam kondisi berpuasa, ulama mengatakan ini adalah kondisi di mana kita betul-betul merasakan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa itu sangat ya berpeluang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ya di malam hari bukan berarti ya kita tidak dianjurkan untuk berdoa. Di malam hari pun kita tetap berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan darinya. Maka di bulan Ramadan ini sekalian kaum muslimin dirahmati Allah, kita perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita, sebab tentu saja hajat-hajat kita tidak terbatas. Dan ya, kekuasaan Allah, kebesaran Allah dan khazanah Allah ya, jauh lebih besar dan tidak ada yang bisa membatasi. Maka jangan kita kemudian menjadi orang yang sombong, yang malas untuk berdoa. Kan orang yang malas berdoa adalah orang yang sombong. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan Rabb berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan doa-doa. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang sombong enggan untuk beribadah, dalam hal ini berdoa, maka mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah, dalam keadaan masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian amalan berikutnya yang juga perlu untuk kita hidupkan, terutama di bulan Ramadan ini adalah i'tikaf. I'tikaf ini ya adalah berdiam di masjid ya untuk waktu tertentu. Ya. Afdalnya adalah 10 hari terakhir. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentu ya kalau kita melihat apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Karena ya tinggal beberapa hari kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, tamu agung ya yang datang ya hanya selama 30 hari atau 29 hari. Maka di hari-hari terakhir itulah kita berusaha memaksimalkan ibadah kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memutuskan ya kegiatan-kegiatan komunikasi kita yang terlalu banyak ya dengan dunia, sehingga kita fokus kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan i'tikaf itu kita bisa lebih banyak lagi membaca Quran, lebih banyak lagi berzikir, berdoa, tafakkur, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak lagi disibukkan oleh keluarga, tidak lagi disibukkan oleh pekerjaan kantor, tidak lagi disibukkan oleh komunikasi dengan orang-orang yang mungkin selama ini ya, kita aktif berkomunikasi setiap hari atau setiap waktu kapan saja. Dan ini adalah ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan sampai akhir hayat beliau. Bahkan istri-istri beliau pun pernah ya berlomba untuk melakukan i'tikaf ini ya, karena mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakannya di bulan Ramadan. Maka kita tentu mungkin di bulan Ramadan ini wallahu alam kita berharap kondisi kaum muslimin karena adanya wabah COVID-19 ini tentu saling membatasi diri, bahkan sesuai dengan anjuran ulama dan pemerintah untuk tidak melaksanakan tarawih di masjid atau kegiatan-kegiatan i'tikaf, buka puasa bersama dan seterusnya. Ya mungkin kondisi ini ya walaupun kita berharap kondisi ini berakhir ya, sebelum Ramadan ataupun di pertengahan Ramadan, sehingga
ya ibadah-ibadah Ramadan kita bisa kita laksanakan. Kalaupun tidak, maka tentu ya kita berharap di tahun yang akan datang jika Allah memberikan umur yang panjang, Allah pertemukan kita lagi dengan Ramadan, kita bisa melaksanakan ibadah ini, ibadah i'tikaf ataupun tarawih dan lain sebagainya yang kondisi bulan Ramadan tahun ini tidak memungkinkan untuk kita laksanakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, anak-anakku santria pondok pesantren Darul Aman yang saya cintai dimanapun berada di rumah masing-masing, semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian amalan berikutnya yang ketujuh ini juga berkaitan dengan i'tikaf, ya, yaitu berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, karena Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau kita bisa mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar yang sama dengan kebaikan-kebaikan dilaksanakan selama 83 tahun, maka ini tentu adalah ya, keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada semua orang, tapi Allah berikan kepada hamba-hambanya yang betul-betul menginginkannya dan berusaha untuk mendapatkannya. Maka kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang Nabi SAW mengisyaratkannya untuk dicari, ya, dinanti di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Ada disebutkan, ada yang menyebutkan malam 27, ya, ada juga menyebutkan malam 25, ya, dan sebagainya. Tetapi ya intinya tidak adanya kepastian tentang malam Lailatul Qadar ini adalah ya supaya orang-orang beriman betul-betul memanfaatkan malam-malam terakhir ini, untuk malam-malam Ramadan terakhir, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi kalau misalnya ditentukan malam ke-27 pasti, atau malam 25 misalnya, mungkin ada orang yang mencukupkan ya kesungguhannya di malam itu saja, ya selebihnya sebelum dan sesudah itu mungkin mereka ya santai-santai saja. Tetapi dengan tidak ditunjukkannya kepastian ya malam apa itu, malam keberapa itu, maka ini memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk betul-betul bersungguh-sungguh yang memanfaatkan malam-malamnya, terutama malam-malam terakhir ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga dengan demikian ya malam-malam itu ya baik itu Lailatul Qadar ya, kalau didapatkan ataupun bukan Lailatul Qadar, ya Allah akan memberikan kebaikan yang besar dengan usaha dan kesungguhan. Dan di samping juga ya tentu dengan adanya perbedaan penentuan awal Ramadan, ya berarti menjadikan ya malam yang ganjil bagi sebagian orang itu genap, atau malam yang genap bagi sebagian orang itu ganjil. Nah, sehingga ya berarti kita perlu bersungguh-sungguh ya baik di malam ganjil ataupun malam genap, ya terutama di 10 malam terakhir itu, untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar, ya kalau kita misalnya merasa mungkin malam ini malam Lailatul Qadar, atau kita berharap karena kita tidak bisa memastikan kapan itu malam Lailatul Qadar, maka setiap malam kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang saya baca kalau bertemu dengan malam Lailatul Qadar?" Beliau mengatakan, baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ya, suka mengampuni, maka ampunilah kami. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka ampunilah kami. Guru kami ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad pernah
menceritakan pengalaman beliau di malam-malam seperti itu. Beliau keluar dari rumahnya untuk menuju masjid. Beliau bertemu dengan beberapa anak muda di mobil mereka dengan membunyikan musik dan sambil mengikuti musik itu bernyanyi. Padahal sudah masuk waktu Isya, ya, orang akan melaksanakan sholat Isya, dilanjutkan dengan tarawih di masjid. Tapi anak-anak muda ini yang masih nongkrong, ngumpul-ngumpul dengan musik dan sebagainya. Kemudian beliau mendatangi, menghampiri mereka dan bertanya, mengatakan kepada mereka, ya tidakkah kalian mau memanfaatkan malam ini? Siapa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bacalah doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, kemudian beliau mengajak mereka ke masjid, dan tentu saja tidak serta-merta mereka ikut ke masjid, dan beliau pun tinggalkan mereka. Setelah beberapa tahun kemudian, ya, kata beliau, saya bertemu dengan pemuda yang pakaiannya bersih, penampilannya kelihatan bahwa dia adalah mutadayyin, orang yang berpegang pada agama dengan baik. Dia memberikan salam dan menyapa saya dan bertanya, ya Syekh, masih ingat saya? Kata beliau, saya tidak ingat. Siapa kamu? Maka anak muda itu memperkenalkan, ya Syekh, saya dulu salah satu dari anak muda yang ta'dilu hajjatan fa inna al-umrata fihi ta'dilu hajjatan. Karena umrah di bulan itu, di bulan Ramadan itu, ya, pahalanya sama dengan pahala haji. Maka ya, orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan umrah, maka upayakanlah umrah dilaksanakan di bulan Ramadan, atau ya paling tidak ya, bisa dilaksanakan sekali seumur hidup, ya, umrah di bulan Ramadan ini. Karena ya, tentu perjalanan di bulan Ramadan, biaya perjalanan di bulan Ramadan berbeda dengan perjalanan di bulan-bulan yang lain. Maka ya, kita tetap berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemampuan untuk melaksanakan ibadah umrah, terutama di bulan Ramadan. Tentu di samping kita juga berdoa kepada Allah untuk memberikan kesempatan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, ya, di Baitullah, di masyair, di tanah suci Mekah, insyaallah. Masyarul muslimin rahimakumullah, anak sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan terakhir yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan mungkin menjadi kekhususan bulan Ramadan atau akhir Ramadan. Kalau amalan-amalan yang sebelumnya, ya, umrah, kemudian i'tikaf, kemudian salat lail, sedekah, baca Quran, zikir, doa, ya, itu ya, bisa dilaksanakan atau pelaksanaannya waktunya adalah di bulan Ramadan dan juga di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Adapun amalan terakhir ini adalah amalan yaitu zakat fitrah, yang memberikan bentuk makanan pada orang-orang yang membutuhkan, ya, dikeluarkan ya, paling lambat ketika orang atau sebelum orang melaksanakan sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Maka setiap orang Islam, ya, yang sudah lahir, ya, sebelum masuknya bulan Syawal, ya, baik itu baru lahir ataupun sudah tua, yang penting masih hidup, maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya atau untuk keluarganya kalau itu menjadi tanggungannya, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Boleh juga dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelumnya, bahkan sebagian ulama juga membolehkan di awal-awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan. Tentu juga ada perbedaan pendapat tentang apakah dikeluarkan dalam bentuk makanan ataupun bisa dalam bentuk uang. Itu ada perbedaan pendapat, dan saya kira dalam hal ini ada kelonggaran bagi, terutama ketika orang dalam kondisi-kondisi tertentu, maka ya ada kelonggaran. Tapi diutamakan dikeluarkan dalam bentuk makanan, karena Nabi SAW mengatakan tu'matun tuhratun lis-sha'im
wa tu'matun lil masakin. Ya, untuk menyempurnakan kesucian orang-orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Saya kira ini merupakan amalan-amalan yang untuk kita galakkan di bulan Ramadan ini sebagai latihan, dan kita berharap dengan latihan di bulan Ramadan ini kita bisa istiqamah melaksanakannya di bulan-bulan selanjutnya sampai masuk Ramadan tahun depan, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini dan menjadikannya Ramadan yang terbaik bagi kita, dan mempertemukan kita pada Ramadan tahun-tahun berikutnya dan menjadikannya Ramadan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Demikian, terakhir kami berharap kepada sekalian santri Pondok Pesantren Darul Aman untuk mudah-mudahan semua senantiasa dalam kebaikan dan kondisi sehat walafiat di tengah keluarganya masing-masing, menjaga diri istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, berusaha menghindari hal-hal yang tidak terpuji, ya, apalagi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah aturan-aturan pondok yang anak-anakku sudah pahami, yang bersumber dari tuntunan Allah dan Rasulnya, menjadi aturan hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam kondisi yang lebih baik setelah Allah pisahkan kita dalam waktu yang cukup lama, tidak seperti libur sebelumnya yang mungkin satu bulan atau 40 hari paling lama. Ini kita sudah berpisah lebih dari 1 bulan dan masih akan menjalani perpisahan 1 bulan lebih. Mudah-mudahan setelah itu Allah pertemukan kita dalam kondisi yang lebih baik. Dan khusus untuk anak-anakku yang tamat tahun ini, angkatan 26, mudah-mudahan ya dengan berakhirnya pendidikan di Pondok Pesantren Darul Aman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal yang cukup kepada sekalian untuk melanjutkan perjuangan di hari-hari yang akan datang, ditentu dengan medan yang mungkin lebih keras, lebih susah, dan menuntut kesabaran yang lebih besar dan keistiqomahan yang lebih kuat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.